Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu commercial paper dengan Ibu dosen, Ibu Dina Patricia, SE AK MSI. Dengan anggota 05 Yanti, 21 Dolfi Syafruddin, 21059183. Berikut materi yang akan saya bacakan. Yang pertama ada definisi. Commercial paper yang penggunaannya cukup populer. Commercial paper merupakan instrumen pasar yang tenor paling lama 12 bulan dan dicatat di Bank Indonesia. Surat ini bisa menjadi bagi perusahaan non-bank. Di Indonesia, commercial paper disebut juga SBK. Commercial paper adalah sumber dana segar yang penting bagi perusahaan penerbitnya. Commercial paper akan dipakai oleh yang mendampingi dana dari hasil kredit perbankan. Selain dalam bentuk dapat dikategorikan sebagai commercial paper adalah termasuk wesel, cek, surat tanda terima, konosmen, resi gudang, surat order, dan surat order cepat. Namun, dari Baxter tersebut akan mengalami penyempitan seiring dengan berjalannya waktu. Karena kemudian yang dikategorikan sebagai commercial paper adalah surat berharga yang berbentuk surat untuk jangka pendek. Next. Dasar hukum commercial paper berada pada Peraturan Penerbitan dan Transaksi SBK tertuang di Peraturan Bank Indonesia nomor 19 garis miring 9 garis miring PBI garis miring 2017 tentang penerbitan dan transaksi surat berharga komersial di pasar uang. Kewenangan Bank Indonesia ini juga sejalan dengan pasal 70 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Karakteristik commercial paper memiliki karakteristik yaitu surat berharga tanpa jaminan yang terbentuk dari surat sanggup atau promissory notes jangka pendek yang dapat diterbitkan oleh suatu perusahaan yang merupakan institusi pengelolaan keuangan pribadi, perusahaan yang perdagangan dan penyediaan jasa kepentingan umum seperti air, gas, listrik, serta dapat diterbitkan oleh perusahaan dari institusi perbankan. Selain itu, commercial paper merupakan surat berharga atas tunjuk yang tertera masa jatuh temponya. Masa jatuh tempo tersebut berkisar antara 1 sampai dengan 9 bulan. Namun kebanyakan commercial paper di 10 hari. Pada saat jatuh tempo, biasanya commercial paper akan di roll over atau di reistor. Dengan cara para penerbit commercial paper akan kembali kepada pemegangnya. Dapat juga terjadi reissues dilakukan kepada investor yang berbeda. Bacakan oleh Sofia. Baiklah, saya akan melanjutkannya, yaitu kelebihan dari tunggu dulu. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Kelebihan dari commercial paper, 1, jangka waktu commercial paper yang fleksibel memudahkan investor memiliki kesempatan untuk mengatur jangka waktu investasinya. 2, commercial paper memberikan tingkat bunga yang relatif lebih rendah daripada diberikan oleh pihak bank. 3, penerbitannya relatif lebih mudah karena pada prinsipnya hanya melibatkan pembeli dan investor. 4, pendapatan bunga relatif tinggi. Kekurangannya, bagi penerbit, kelemahannya adalah tidak ada komitmen underwriting. 2, bagi investor, kelemahannya adalah adanya dominasi oleh pasar, investor bersifat jangka pendek, dan penanaman modal berisiko tinggi. Bagi Aranger, kelemahannya adalah jika sebelum penerbitan surat berharga komersial,
demitur nasabah dari agen, maka bank akan menghilangkan hubungan dengan nasabah tersebut. 4. Dengan demikian, bank akan kehilangan interest income dari bunga kredit. Contoh cara penghitungan biaya efektif commercial paper, yaitu perusahaan dengan nominal sebesar 200 juta dengan jangka waktu selama 270 hari. Perusahaan berencana membayar bunga sebesar 12% per tahun. Untuk ini, perusahaan mengeluarkan biaya dealer dan lain-lain sebesar 200.000. Hitunglah biaya efektif dari commercial paper tersebut. Diketahui bunga nominal sebesar 18 dikali 200 juta dikali 270 dibagi 360 hari. Data terkait sebesar 200.000. Pokok pinjaman sebesar 200 juta. Ditanya, hitunglah tingkat bunga efektif commercial paper. Bunga commercial paper sebesar 18 juta. Bunga efektif buka kurung APR tutup kurung 18 juta ditambah 200.000 dibagi 200 juta dikurang 18 juta dikurang 200.000 dikali 36 hari dibagi 270 sama dengan 18 juta 200 dibagi 180.800 juta. Aku salah baca. 181 juta. Ragu udah dia. 181.800 dikali 1,331%. Syarat penerbitan commercial paper. 1. PT yang setidaknya pernah terakhir. 2. Perusahaan berpotensi minimal 3 tahun bila belum pernah menerbitkan surat utang di BEL. Bila, maka harus punya ekuitas setidaknya sebesar 50 miliar. Perusahaan non-emiten juga harus menghasilkan laba bersih setahun terakhir. Harus mendapatkan tingkat dari lembaga pemerintah. Laporan keuangan harus mendapatkan pendapatan wajar tanpa modifikasi dan tak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 3 tahun terakhir. Bila mengalami gagal bayar, maka harus diselesaikan dan baru bisa mengajukan penerbitan SBK 3 tahun lagi. Yuk, moderator. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Saya akan melanjutkan ya. Pihak yang menerbitkan commercial paper. Pihak yang bisa, Bang. Oh, baiklah, saya alihkan kepada Selvi. Pihak yang baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan kelompok ini. Pihak yang menerbitkan commercial paper. Pihak yang bisa menerbitkan SBK adalah PT. Bila PT mencatat saham di Bursa Efek Indonesia, setidaknya PT tersebut pernah menerbitkan obligasi atau suku dalam 5 tahun akhir hingga tanggal pengajuan penerbitan. Sedangkan menerbitkan surat utang di bank di Bursa Efek Indonesia dalam 5 tahun. Bank Indonesia mengharuskan perusahaan Anda sudah beroperasi paling tidak 3 tahun. Harus punya penjaminan atau penanggungan dan ekuitas paling sedikit 50 miliar. Pembiayaan perusahaan menggunakan commercial paper.
Menurut Richard Salden, ada 3 cara untuk perusahaan membiayai dirinya untuk menambah modal. 1, yaitu dengan meminjam. Kedua, yaitu dengan menjual saham. Ketiga, yaitu melalui profit. Yang mudah untuk membiayai perusahaan menambah modal dari pinjaman, yaitu perusahaan meminjam uang, kemudian perusahaan menerbitkan instrumen utang sebagai imbalan balik kepada kreditur. Sebagai contoh, diri akan meminjam uang kepada para pemegang saham. Kemudian, perusahaan akan menerbitkan surat sanggup atau promissory notes bagi para pemegang saham tersebut. Para pemegang saham meminjamkan uang kemudian mendapatkan surat sanggup atau surat janji untuk membayar sejumlah uang, baik dengan bunga maupun tanpa bunga. Kemudian, perusahaan akan membayar dari keuntungan yang diperoleh perusahaan. Apabila perusahaan tersebut bangkrut, maka posisi pemegang saham sebagai kreditur adalah sama dengan posisi para kreditur tanpa jaminan atau kreditur konkuren. Dengan menjual saham, perusahaan atau pembiayaan perusahaan melalui ekuitas, yaitu cara yang sangat baik untuk memenuhi kebutuhan modal perusahaan. Sisi negatif dari penjualan menjual saham, perusahaan atau pembiayaan perusahaan melalui ekuitas, yaitu cara yang sangat baik untuk memenuhi kebutuhan modal perusahaan. Sisi negatif dari penjual tersebut tidak dapat membeli kembali saham yang telah mereka jual kepada investor dengan mudah. Pembelian kembali hanya dapat dilakukan dengan perjanjian atau kesepakatan khusus mengenai redemption atau rebate atau pembelian perusahaan penerbit. Cara paling mudah untuk mencari sumber dana yang sehat adalah dengan memberi pinjaman dari luar perusahaan tanpa harus menyertakan agunan atau jaminan untuk pinjaman. Yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formal pengikatan perjanjian pinjaman meminjam uang tersebut. Perusahaan juga harus memilih dengan tepat instrumen surat berharga atau negotiable instrumen yang akan diterbitkan. Perhatikan jumlah modal yang diperlukan, jangka waktu utang, dan akan dipakai sebagai apa dana untuk dari sumber dari tambahan modal tersebut. Pemilihan jenis surat berharga bagi pembiayaan perusahaan yang berutang akan mempengaruhi kondisi umum perusahaan, karena jenis-jenis perusahaan berharga utang akan bermacam-macam bentuknya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan untuk membuat PPT dalam presentasi ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.